Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, sehingga kalian hari ini bisa belajar dengan baik. Alhamdulillah, kali ini kita sudah masuk pada materi yang ketiga, yaitu pelatihan dalam organisasi belajar. Tujuan dari materi kita kali ini adalah di akhir pembelajaran kalian mampu menjelaskan apa itu organisasi belajar, bagaimana ciri-ciri organisasi belajar, mengapa organisasi perlu belajar, dan bagaimana organisasi belajar. Sebelum kita bahas tentang organisasi belajar, terlebih dahulu kita akan bahas apa itu organisasi. Organisasi secara umum diartikan sebagai wadah tempat dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi biasanya didirikan agar upaya mencapai tujuan dapat dilakukan lebih efisien dan lebih efektif. Sehingga salah satu upaya pengembangan organisasi ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pribadi maupun kepuasan kerja. Organisasi dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, dan tujuan itu mengandung nilai spesifik yang menjadi ciri khas organisasi itu dan membedakan dengan organisasi lainnya, yaitu ada yang namanya organisasi komersial dan juga organisasi sosial. Karena tujuan serta nilai yang dianut dan diterapkan kedua jenis organisasi itu berbeda, maka perbedaan nilai itu membuat perilaku masing-masing organisasi itu berbeda pula. Dalam membuat keputusan, organisasi komersial akan menjadikan keuntungan dan kerugian secara finansial sebagai kriteria penentu. Sedangkan organisasi sosial akan menjadikan keuntungan dan kerugian aspek sosial sebagai acuan utama. Nah, kedua jenis organisasi ini mengutamakan efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan prinsip meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Tetapi, masing-masing organisasi ini menggunakan nilai dan standar ukuran yang berbeda. Organisasi sering dianalogkan seperti makhluk hidup yang lahir, tumbuh, berkembang, dan pada saatnya akan mati pula. Analog itu seperti yang diungkapkan oleh Simon 1997 yang menyatakan bahwa tidak ada suatu resep pun yang dapat dipergunakan untuk semua organisasi yang sakit karena penyakit organisasi beraneka ragam. Demikian juga Marquardt menjelaskan bahwa transformasi organisasi seperti ulat yang mengalami perubahan bentuk melalui proses metamorfosis. Penggunaan istilah perilaku organisasi dalam teori organisasi menunjukkan bahwa organisasi itu dianggap sebagai suatu makhluk hidup, bergerak, dan bertindak secara terpola. Agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, serta dapat bertahan, tumbuh, dan berkembang, maka sebagai makhluk hidup, organisasi perlu membenahi dirinya melalui belajar. Betapapun kuat dan besarnya sebuah organisasi tidak akan mampu bertahan dan berkembang serta akan punah apabila tidak melakukan penyesuaian diri selaras dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, serta lingkungannya. Menurut Marquardt 1996, agar dapat bertahan, berkembang,
dan mampu berkompetisi dan berkolaborasi dengan organisasi lain, maka organisasi perlu belajar. Selanjutnya kita bahas tentang belajar. Dengan membanding-bandingkan bagaimana belajar yang didefinisikan oleh berbagai ahli psikologi dan ahli pendidikan, pada hakikatnya belajar dapat diartikan sebagai upaya manusia secara sadar, terencana, dan sistematis untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik dan bersifat relatif menetap. Sedangkan hasil belajar diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang mendasar pada diri seseorang dan terlihat pada perilaku. Hakikat belajar yang demikian juga berlaku untuk organisasi. Melalui proses belajar, organisasi diharapkan melakukan perubahan perilaku secara sadar serta nyata menjadi lebih berkualitas dalam pekerjaannya serta memungkinkannya bertahan dan berkembang sesuai dengan tuntutan lingkungan dan zaman. Setelah tadi kita bahas tentang hakikat organisasi dan hakikat belajar, sekarang kita bahas tentang makna dari organisasi belajar itu sendiri. Menurut Senge 1990, organisasi belajar merupakan tempat orang secara terus-menerus memperluas kemampuan untuk mewujudkan apa yang sesungguhnya mereka inginkan, serta tempat mencurahkan secara bebas aspirasi kolektif dan tempat orang secara terus-menerus belajar. Sedangkan Marquardt 1996 mendefinisikan organisasi belajar merupakan organisasi yang belajar secara bersama-sama dengan sekuat tenaga dan terus-menerus untuk keberhasilan organisasi. Nah, dari pengertian ini maka dapat dikatakan bahwa organisasi belajar adalah organisasi yang menjadikan belajar terus-menerus sebagai suatu inti dari suatu kegiatan. Dari pembahasan yang tadi, maka kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri organisasi belajar itu adalah mengapa organisasi perlu belajar? Ungkapan yang menyatakan tidak ada sesuatu yang tetap di dunia ini kecuali perubahan, menunjukkan bahwa perubahan telah terjadi dan manusia mengalaminya sejak berada di dunia ini. Saat ini manusia hidup dalam era perubahan yang sedemikian cepat. Perubahan itu mencakup hampir di semua bidang kehidupan manusia, baik disebabkan oleh manusia itu sendiri maupun oleh lingkungannya. Perubahan itu kadang-kadang terjadi begitu cepat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak mudah secara akurat melakukan prediksi keadaan yang terjadi pada waktu yang akan datang. Semakin jauh ke depan, prediksi yang dilakukan semakin syarat dengan ketidakpastian dan berbagai kemungkinan. Berbagai kemungkinan inilah yang mengharuskan mengapa organisasi harus belajar. Selanjutnya, bagaimana organisasi belajar? Dalam organisasi belajar, kegiatan belajar terjadi pada tingkat individual, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Belajar pada tingkat individual sangat diperlukan karena individual lah yang dapat berpikir dan bertindak. Sungguh pun tidak merupakan jaminan bahwa apabila individu belajar, secara otomatis organisasi juga belajar. Akan tetapi, tidak mungkin organisasi belajar apabila tidak terjadi proses belajar pada tingkat individu. Sungguh pun tidak merupakan. Selanjutnya, pelatihan dalam organisasi belajar.
Pelatihan dalam organisasi belajar biasanya diadakan untuk membantu para karyawan secara individual agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi organisasinya. Artinya, anggota organisasi dapat belajar melalui program pelatihan. Lalu, kapan waktu yang tepat organisasi memerlukan pelatihan? Yang pertama, saat organisasi ingin memfasilitasi para karyawan untuk belajar tentang perubahan teknologi, proses, dan prosedur yang terus berkembang. Yang kedua, saat organisasi mempersiapkan karyawannya untuk berkembang. Dan yang ketiga, saat organisasi ingin mengatasi masalah kinerja karyawannya. Demikian pemaparan materi yang ketiga. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar.